The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, dalam diri Anda ada sesuatu yang lebih tua daripada usia Anda, lebih dalam daripada pikiran Anda, dan lebih tenang daripada seluruh kegelisahan yang pernah Anda rasakan. Sesuatu yang selama ini bernafas tanpa Anda sadari. Dan malam ini Anda akan menyentuh bagian diri itu, bagian yang tidak pernah gelisah, tidak pernah takut, dan selalu tahu kemana Anda harus kembali. Karena ada satu ilmu yang tidak diajarkan banyak orang, ilmu yang mampu menghapus keresahan dalam sekejap. Jika Anda siap, maka biarkan nafas Anda menjadi pintu, dan biarkan hati Anda mendengar apa yang selama ini tak pernah Anda perhatikan. Bab 1. Nafas, gerbang sunyi yang menghubungkan jiwa dengan Allah. Dalam hidup yang penuh hiruk-pikuk ini, banyak manusia bernafas tanpa pernah merasakan apa yang sebenarnya bergerak dalam dirinya. Mereka menghirup udara seperti rutinitas kosong, padahal setiap tarikan nafas adalah undangan halus dari Allah untuk kembali menyadari keberadaannya. Nafas adalah gerbang sunyi yang tak pernah menuntut perhatian, tetapi selalu siap membawa ketenangan bagi siapapun yang sudi berhenti sejenak dan merasakan alirannya. Ketika seseorang mulai menyadari betapa lembutnya nafas itu masuk, ia akan merasakan bahwa ada ketenangan yang turun perlahan, seperti cahaya yang merembes menembus celah-celah gelap dalam dadanya. Para ahli hikmah sering berkata bahwa nafas adalah pesan lembut yang paling sering kita abaikan. Di dalamnya ada rahasia yang telah Allah titipkan sejak awal penciptaan manusia. Rahasia yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang mau menundukkan diri dan merasakan setiap hembusan dengan penuh kesadaran. Keresahan muncul bukan karena dunia terlalu berat, tetapi karena kita kehilangan hubungan dengan ritme ilahi yang tertanam dalam nafas kita sendiri. Ketika seseorang mulai menyelaraskan aliran nafasnya dengan kesadaran kepada Allah, keresahan itu perlahan memudar seperti embun tersapu matahari pagi. Karena sesungguhnya, ketenangan bukan datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam jiwa yang kembali kepada Tuhannya. Nafas yang disadari akan berubah menjadi jembatan antara hati dan keheningan batin. Saat seseorang menarik nafas perlahan, ia seakan menarik kembali serpihan dirinya yang tercecer dalam kecemasan. Dan ketika ia menghembuskan nafas, ia melepaskan segala beban yang selama ini ia simpan diam-diam di kedalaman dadanya. Ilmu para arif mengatakan bahwa setiap tarikan adalah penerimaan, setiap hembusan adalah penyerahan. Menerima apapun yang Allah hadirkan dan menyerahkan apapun yang membebani hati. Dengan cara inilah seseorang dapat menemukan keseimbangan tanpa harus bersusah payah melawan pikirannya sendiri. Namun ketenangan ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mau menundukkan keangkuhan dirinya. Nafas tidak akan pernah berbicara kepada hati yang tergesa-gesa, tidak akan pernah menenangkan jiwa yang terus berlari dari kenyataan, dan tidak akan pernah menguatkan orang yang menolak untuk berhenti sejenak. Nafas adalah guru yang sangat lembut. Ia hanya bisa membimbing mereka yang mau diam dan mendengarkan. Ketika seseorang benar-benar memperhatikan alirannya, ia akan menemukan bahwa di antara tarikan dan hembusan itu ada ruang hening yang sangat suci. Ruang tempat Allah menurunkan ketenangannya. Jika engkau mampu menghadirkan kesadaran ini dalam hidupmu, maka engkau tidak akan lagi mudah digoncang oleh keadaan. Nafasmu akan menjadi jangkar batin yang menjaga jiwamu tetap utuh, meski dunia di sekelilingmu bergolak. Dan perlahan engkau akan mengerti bahwa ketenangan yang kau cari selama ini tidak pernah berada jauh dari dirimu. Ia selalu ada, bersembunyi di dalam nafas yang keluar masuk tanpa jeda. Tinggal bagaimana engkau belajar untuk merasakannya, memahami bisikannya, dan menjadikannya jalan pulang setiap kali hatimu mulai lelah menghadapi kehidupan. Bab 2. Nafas, cahaya yang masuk, gelap yang keluar. Setiap kali seseorang menarik nafas, ia sebenarnya sedang menarik masuk cahaya yang Allah titipkan dalam aliran hidupnya. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata, namun disaksikan oleh hati yang jernih. Dan setiap kali seseorang menghembuskan nafas, ia sedang melepaskan gelap yang menempel pada jiwanya. Gelap berupa kekhawatiran,
kegelisahan, luka yang disimpan, dan bayangan-bayangan buruk yang tidak pernah ia akui keberadaannya. Karena itu, para arif mengatakan bahwa nafas adalah proses penyucian batin yang terjadi terus-menerus tanpa perlu ritual panjang, tanpa perlu persyaratan rumit, cukup dengan kesadaran yang lembut namun penuh kejujuran. Ketika seseorang menarik nafas dengan penuh kesadaran, ia tidak hanya memasukkan oksigen, tetapi juga memasukkan kelembutan dari langit. Nafas yang masuk perlahan akan membawa ketenangan ke dalam rongga dada, seolah Allah sedang mengusap ruang hati yang sebelumnya terasa sempit. Di saat itu tubuh dan jiwa bergerak dalam satu irama yang sama. Keresahan yang selama ini menggantung di dalam diri perlahan turun, seperti debu yang jatuh di bawah cahaya matahari. Namun semua ini hanya terjadi ketika nafas dijalani dengan hati yang hadir, bukan sekadar gerakan otomatis yang sering kita lakukan tanpa makna. Sebaliknya, pada setiap hembusan nafas terdapat kesempatan untuk membuang apapun yang sudah tidak layak tinggal di dalam jiwa. Banyak orang menghembuskan nafas dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera mengakhiri ketidaknyamanan, tanpa menyadari bahwa dalam setiap hembusan, itulah Allah memberi jalan untuk melepaskan beban paling berat. Para ahli makrifat mengajarkan untuk menghembuskan nafas, seolah sedang mengeluarkan segala kekusutan yang menempel pada hati, rasa takut, ragu, dan kegundahan yang mereka sembunyikan begitu lama. Ketika dilakukan dengan benar, hembusan itu terasa seperti pintu yang terbuka, membiarkan gelap keluar dari ruang terdalam jiwa. Jika engkau ingin merasakan kekuatan nafas sebagai cahaya, cobalah berhenti sejenak dan pejamkan matamu. Tarik nafas perlahan, biarkan dadamu mengembang sehalus mungkin. Rasakan cahaya itu mengalir masuk, memenuhi celah-celah batin yang selama ini terasa kosong. Lalu hembuskan nafasmu dengan kesadaran bahwa engkau sedang melepaskan apapun yang menghambat ketenanganmu. Setelah beberapa kali melakukannya, engkau akan merasakan bahwa dadamu menjadi lebih lapang, pikiran lebih tenang, dan hatimu lebih mudah menerima apapun yang Allah kehendaki untukmu. Pada akhirnya, bab ini mengajarkan bahwa nafas adalah pertukaran antara cahaya dan gelap. Ketika engkau mampu memahami ritme ini, engkau tidak akan lagi terjebak dalam resah yang tanpa ujung. Cahaya akan semakin mudah masuk ke dalam dirimu, dan gelap akan lebih mudah keluar tanpa perlu dipaksa. Dan dari keseimbangan ini, lahirlah ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun selain Allah. Ketenangan yang hadir tiba-tiba, tanpa suara, namun mampu mengubah seluruh keadaan batinmu dalam sekejap. Bab 3. Nafas sebagai zikir yang tidak pernah berhenti. Di dalam tradisi para arif, ada keyakinan mendalam bahwa nafas adalah zikir yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak pertama kali ia ditiupkan ruh. Bahkan ketika manusia lupa berdoa, lupa mendekat, atau tersesat dalam pikirannya sendiri, nafasnya tetap berzikir tanpa ia sadari. Setiap tarikan memanggil sifat kasihnya, setiap hembusan memanggil sifat pengampunannya. Inilah sebabnya para wali tidak pernah memandang nafas sebagai hal biasa. Mereka melihatnya sebagai untaian doa yang bergerak tanpa putus, sebagai pengingat lembut bahwa Allah tidak pernah jauh dari hambanya, bahkan ketika hamba itu sibuk dengan dunia. Ketika seseorang memahami nafas sebagai zikir, ia akan mengerti mengapa keresahan begitu cepat menguasai hati ketika nafas menjadi pendek dan kacau. Nafas yang sesak bukan hanya tanda tubuh yang letih, tetapi tanda jiwa yang kehilangan ritme ruhaninya. Dalam keadaan seperti itu, seseorang akan merasa pikirannya berkabut, emosinya mudah pecah, dan dadanya terasa penuh tekanan, seakan ada sesuatu yang menutupinya. Padahal solusi untuk membuka itu semua tidak terletak pada banyak bicara atau banyak lari dari masalah, melainkan pada ketenangan yang dimulai dari helaan nafas yang kembali berzikir. Cobalah menarik nafas sambil menghadirkan nama Allah di dalam hati, bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran batin. Rasakan bagaimana udara yang masuk bukan sekadar udara, melainkan aliran kelembutan yang menenangkan. Ketika engkau menghembuskan nafas, lepaskan segala yang tidak ingin lagi kau simpan. Keraguan, amarah, dan kecemasan yang telah menumpuk. Dalam proses ini, nafas berubah menjadi doa paling alami yang pernah diciptakan. Tidak membutuhkan lafaz panjang, tidak membutuhkan suara keras, namun justru sampai lebih dalam daripada doa yang diulang dengan lidah, tetapi tanpa hati.
Saat nafas dijalani sebagai zikir, tubuhmu akan merespons dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada getaran lembut yang muncul di sekitar dada dan perut, tanda bahwa aliran energi dalam dirimu kembali menemukan jalan yang benar. Jiwa yang sebelumnya bergetar karena takut kini mulai tenang, seolah ada tangan tak terlihat yang mengusapnya dari dalam. Inilah sebabnya para ahli ma'rifat selalu tampak tenang, meski kehidupan mereka tidak selalu mudah. Karena mereka tidak menyerahkan ketenangan kepada keadaan, melainkan kepada zikir yang berputar di setiap nafas. Jika engkau dapat menghidupkan zikir ini dalam nafasmu, engkau akan merasakan perubahan halus namun nyata. Dunia terasa lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan batinmu lebih dekat kepada Allah tanpa perlu kau paksa. Zikir dalam nafas tidak membutuhkan waktu khusus. Ia menyatu dengan hidupmu. Dan ketika seseorang mampu menjaga nafasnya tetap dalam kesadaran ruhaninya, maka setiap detik hidupnya menjadi ibadah, setiap helaan menjadi doa, dan setiap hembusan menjadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Yang Maha Menenangkan. Bab 4. Cara para arif menenangkan jiwa dalam hitungan detik. Para arif selalu tampak tenang di tengah badai kehidupan, seolah hati mereka memiliki benteng yang tidak bisa ditembus oleh kecemasan dunia. Banyak orang bertanya bagaimana mereka bisa tetap teduh ketika diuji, bagaimana mereka mampu tersenyum ketika hati manusia biasa akan runtuh. Jawaban mereka selalu sederhana namun dalam. Kami kembali kepada nafas kami sebelum kembali kepada pikiran kami. Bagi mereka, pikiran bisa menipu, emosi bisa meledak, tapi nafas adalah jalan paling cepat untuk kembali pada pusat ketenangan yang Allah tanamkan dalam setiap hambanya. Salah satu ajaran paling terkenal di kalangan mereka adalah teknik yang disebut sebagai aliran 3 ruang batin. Menarik nafas dari bawah pusar, menahan sebentar di ruang hati, lalu menghembuskannya melalui dada. Tarikan dari bawah pusar membuat energi kehidupan terkumpul dari pusat jasad. Ketika ditahan di hati, energi itu berubah menjadi kejernihan. Dan saat dihembuskan dari dada, segala keresahan yang menekan akan turun seperti debu yang dilepaskan angin. Teknik ini tampak sederhana, tetapi para arif mempraktikannya dengan kesadaran penuh, sehingga nafas benar-benar menjadi alat pembersih jiwa yang bekerja dalam hitungan detik. Kebanyakan orang ketika resah hanya berfokus pada apa yang membuatnya gelisah, tanpa menyadari bahwa keresahan tidak tinggal di kepala, ia tinggal di dada. Saat dada mengeras dan nafas terpotong, pikiran akan menjadi gelap dan sulit melihat jalan yang benar. Para arif mengerti hal ini, sehingga ketika hati mereka mulai bergetar oleh kegelisahan, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah memikirkan solusi, melainkan memperbaiki aliran nafas. Mereka melunakkan dada terlebih dahulu agar pikiran ikut melunak. Dan dari kelunakan itu barulah hikmah muncul perlahan. Ketika teknik ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, seseorang akan merasakan perubahan yang terjadi seperti gelombang lembut. Dada yang tadinya berat menjadi ringan, pikiran yang kusut mulai terurai, dan hati yang penuh tekanan seakan terbuka sedikit demi sedikit. Inilah momen yang dirasakan para arif ketika mereka mudah kembali pada ketenangan. Mereka tidak melawan beban batin, tidak memaksa diri untuk tersenyum, dan tidak menolak apapun yang terjadi. Mereka hanya mengikuti aliran nafas yang dipandu oleh kesadaran kepada Allah, dan ketenangan datang menghampiri tanpa dipanggil. Jika engkau mampu mempraktikkan cara ini dalam kehidupan sehari-harimu, engkau akan menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit dijangkau. Ia hadir dalam setiap nafas yang engkau ambil dengan penuh kesadaran. Engkau tidak perlu menjadi seorang guru ruhani untuk merasakannya, cukup menjadi hamba yang mau kembali kepada dirinya sendiri. Dan ketika engkau sudah mengenal bagaimana para arif menemukan ketenangan dalam hitungan detik, engkau pun akan mengerti bahwa Allah tidak pernah menciptakan keresahan tanpa menyediakan pintu keluarnya melalui sesuatu yang begitu dekat, nafasmu sendiri. Bab 5. Nafas sebagai kunci membuka ruang teduh di dalam diri. Ada sebuah ruang dalam diri manusia yang tidak pernah bisa disentuh oleh kata-kata, tidak bisa didekati oleh logika, dan tidak dapat dimasuki oleh siapapun selain dirinya sendiri. Para arif menyebutnya sebagai ruang teduh,
tempat di mana batin berhenti berlari dan jiwa kembali mengenali asalnya. Banyak manusia mencari ruang ini melalui perjalanan panjang, kegiatan lahiriah, atau upaya mengalihkan perhatian. Tetapi para ahli makrifat berkata, ruang itu hanya terbuka melalui satu jalan, melalui nafas yang dihadirkan dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang masuk ke dalam nafasnya, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu ruang teduh yang selama ini tersembunyi di kedalaman dirinya. Ruang teduh ini adalah tempat di mana kegaduhan dunia mereda seketika. Tidak perlu ada musik, tidak perlu ada suasana sunyi dari luar. Yang dibutuhkan hanya nafas yang lembut dan hati yang mau kembali ke dalam. Ketika nafas ditarik dengan perlahan, alirannya membawa jiwa turun dari puncak kecemasan menuju lembah ketenangan. Pada momen itu, seseorang mulai menyadari bahwa ia tidak lagi dikendalikan oleh pikirannya, melainkan oleh keheningan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nafas menjadi tali yang menuntunnya masuk sedikit demi sedikit, sampai ia merasakan kehadiran Allah yang sangat dekat, lebih dekat daripada kegelisahan yang selama ini ia pelihara. Di dalam ruang ini, seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah yang sebelumnya tampak seperti tembok besar, kini terasa seperti kabut tipis yang mudah ditembus. Luka yang dulu terasa begitu berat menjadi lebih ringan, seolah ada tangan yang mengangkatnya dari dada. Nafas yang ditata dengan kesadaran membuka pintu bagi hikmah untuk turun. Hikmah yang tidak didapat dari buku, tidak didapat dari ceramah panjang, tetapi muncul begitu saja dari kejernihan batin. Para arif mengatakan bahwa hikmah bukanlah sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang diterima ketika hati menjadi lapang melalui nafas. Namun, memasuki ruang teduh bukan berarti lari dari kehidupan. Justru dari ruang inilah seseorang mendapatkan kekuatan untuk kembali menghadapi dunia dengan hati yang lebih utuh. Nafas membantu jiwa menemukan pusatnya kembali, mengingatkan bahwa pusat kekuatan bukan berada pada apa yang ia miliki, tetapi pada bagaimana ia kembali kepada Allah dalam setiap helaan. Ketika seseorang sudah mengenal ruang ini, ia tidak lagi mudah goyah oleh tekanan, karena ia tahu bahwa kapanpun ia resah, ia hanya perlu kembali ke dalam nafasnya dan pintu itu akan terbuka lagi. Jika engkau merasakan bahwa hidupmu sering penuh tekanan, sesungguhnya itu bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena ruang teduh dalam dirimu belum sering kau buka. Nafas adalah kuncinya, kunci yang begitu sederhana, begitu dekat, namun sering terabaikan. Peliharalah nafas dengan kesadaran, tarik dengan lembut, hembuskan dengan penuh penyerahan, dan perhatikan bagaimana Allah membukakan pintu-pintu ketenangan yang selama ini tidak pernah kau sentuh. Disitulah engkau menemukan bahwa ketenangan bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan cahaya yang bangkit dari dalam dirimu sendiri. Bab 6. Menyelaraskan nafas dengan hati agar jiwa tidak mudah goncang. Ada saat-saat dalam hidup ketika hati terasa seperti air yang terus diguncang angin. Gelisah, tidak stabil, mudah pecah oleh hal-hal kecil. Pada momen seperti itu, manusia sering mencari penenang di luar dirinya, dengan berbicara, mengeluh, menangis, atau melampiaskan emosi. Namun para arif mengajarkan sesuatu yang berbeda. Jika engkau ingin hatimu tenang, selaraskanlah nafasmu terlebih dahulu. Karena getaran hati mengikuti ritme nafas, dan ketika nafas menjadi lembut, hati pun akan ikut melembut. Inilah ilmu yang banyak dilupakan manusia modern, bahwa ketenangan tidak muncul dari banyaknya jawaban, tetapi dari irama nafas yang kembali luluh dalam kesadaran kepada Allah. Ketika seseorang menarik nafas dalam keadaan hati kacau, tarikan itu sering terasa berat. Dadanya seolah tertutup, tidak mau mengembang. Itulah tanda bahwa hati sedang menggenggam sesuatu terlalu kuat, entah itu kecemasan, rasa marah, atau ketakutan. Para ahli makrifat mengajarkan untuk tidak melawan rasa itu. Biarkan ia ada, namun jangan biarkan ia menguasai. Tarik nafas perlahan, seolah engkau sedang mengusap hatimu dari dalam. Nafas ini adalah ajakan lembut kepada hati untuk kembali tenang. Ia tidak memaksa, tidak mendesak, tetapi mengajak dengan kelembutan yang membuat hati perlahan menyerah kepada ketenangan.
Pada setiap hembusan nafas, seseorang dapat melepaskan sebagian dari ketegangan hatinya. Bukan dengan mengusirnya secara paksa, tetapi dengan menurunkan genggamannya sedikit demi sedikit. Para arif menyebut proses ini sebagai takhfif, yaitu meringankan beban batin dengan perlahan, tanpa menyakiti diri sendiri. Ketika hembusan dilakukan dengan penuh kesadaran, hati akan merasa lebih lapang. Ada sensasi hangat yang mengalir dari dalam dada, seperti beban berat yang akhirnya menemukan jalan keluar. Pada saat itu, seseorang merasakan sejenis keteduhan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Saat nafas dan hati menyatu dalam ritme yang lembut, pikiran akan ikut mereda. Pikiran yang tadinya dipenuhi bayangan buruk perlahan menjadi lebih jernih. Dalam kejernihan itu, engkau akan melihat bahwa banyak ketakutanmu hanya ilusi. Banyak kekhawatiranmu hanya bayangan dari masa lalu. Nafas yang selaras dengan hati membuat seseorang mampu memisahkan mana yang benar-benar masalah dan mana yang hanya reaksi emosional yang membesar tanpa alasan. Dari sinilah muncul kebijaksanaan batin, kebijaksanaan yang tidak datang dari banyak berpikir, tetapi dari hati yang kembali stabil. Jika engkau ingin tidak mudah goncang dalam hidup, maka peliharalah hubungan antara nafas dan hatimu. Tarik nafas dengan kesadaran bahwa engkau sedang menerima ketenangan dari Allah. Hembuskan dengan penyerahan bahwa engkau sedang melepas apapun yang tidak layak tinggal. Lakukan ini ketika engkau cemas, ketika engkau marah, ketika engkau merasa hilang arah. Engkau akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari kemana-mana. Bab 7. Diam yang didengar langit. Dalam perjalanan menuju kedalaman spiritual, ada satu bentuk amalan yang jarang disadari manusia. Diam. Bukan diam karena lelah, bukan diam karena tidak tahu apa yang harus diucapkan, melainkan diam yang mengandung makna, diam yang menjadi wadah kehadiran Allah. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak ucapan, semakin besar pula kedekatan. Padahal dalam beberapa keadaan, justru diam yang mampu menghantarkan seseorang pada pemahaman yang tidak dapat dicapai oleh kata-kata. Diam seperti ini bukan hening kosong, melainkan hening yang hidup. Disinilah kekuatan sebenarnya berada, saat seorang hamba mampu menahan diri dari tergesa-gesa bicara, menahan lidah dari komentar, dan menahan hati dari kegelisahan, maka cahaya halus dari Allah mulai merembes ke dalam dirinya. Diam yang didengar langit adalah diam yang dipenuhi kesadaran. Ketika seseorang menundukkan hati dan menenangkan pikirannya, ia sedang membuka pintu-pintu halus yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Di tengah riuhnya hidup, diam menjadi ruang bagi malaikat untuk mendekat, bagi ketenangan untuk turun perlahan, dan bagi hikmah untuk masuk tanpa hambatan. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa keselamatan seseorang bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Namun lebih dalam dari itu, ada rahasia lain. Menjaga lisan bukan hanya menahan kata, tetapi menghidupkan hati. Karena saat mulut berhenti berbicara, hati mulai mendengar. Dan inilah permulaan dari makrifat. Dalam tahap tertentu, diam bisa menjadi zikir yang paling kuat. Banyak wali Allah yang menjalani amalan khalwat, melatih diri dalam keheningan panjang, hingga batinnya mampu menangkap bisikan lembut dari langit. Bukan suara nyata, bukan wahyu, tetapi getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah bersih dari gangguan. Mereka mengajarkan bahwa dalam keheningan, seseorang lebih mudah menyadari kehadiran Allah di setiap helaan nafas. Setiap tarikan nafas menjadi tasbih, setiap hembusan menjadi tahmid. Tanpa suara apapun, zikir itu tetap terangkat, mencapai tempat tinggi yang tidak dicapai oleh kata-kata yang dilafalkan dengan lisan saja. Diam juga mengajarkan manusia untuk melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang berbicara terus-menerus, ia kehilangan kesempatan untuk mengamati gerakan batinnya. Namun ketika ia berhenti, ia mulai menyadari apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Keinginan, ketakutan, keraguan, harapan, dan bahkan hal-hal yang ia tutupi selama ini. Proses ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi justru inilah pintu penyembuhan. Dalam keheningan, seseorang mendengar jeritan hatinya sendiri, dan begitu jeritan itu dikenali, cahaya Allah perlahan mengobatinya. Keheningan menjadi ruang dialog antara hamba dan Tuhannya, sebuah dialog tanpa kata namun penuh makna. Dan pada akhirnya,
diam yang didengar langit adalah diam yang disertai penyandaran total kepada Allah. Ketika seseorang berhenti mengeluhkan hidup, berhenti mengadu kepada manusia, berhenti menjelaskan diri di hadapan dunia, lalu hanya menata hatinya dan berkata dalam batin, Hasbunallah wa ni'mal wakil, maka langit pun mendengarnya. Pada saat seperti itulah datang bantuan yang tidak diduga, ketenangan yang tidak dicari, dan hikmah yang tidak diminta. Bab 8. Cahaya yang muncul saat hati merendah. Ada satu keadaan batin yang sulit dicapai manusia modern, kerendahan hati yang sejati. Bukan rendah diri, bukan kelemahan, dan bukan kehilangan harga diri, melainkan kesadaran mendalam bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, dan manusia hanyalah tempat singgahnya amanah. Kerendahan hati seperti ini tidak membuat seseorang merasa hina, melainkan membuatnya merasa cukup, lapang, dan damai. Dan para ulama mengajarkan bahwa ketika hati merendah, ada cahaya halus yang turun dari langit, menyinari langkah-langkah seseorang tanpa terlihat oleh mata manusia, namun dirasakan oleh jiwanya. Cahaya inilah yang membuat hidup terasa ringan, doa terasa dekat, dan ibadah terasa manis. Ketika hati merendah, pintu-pintu kebaikan mulai terbuka. Seseorang yang tidak sibuk meninggikan diri akan lebih mudah menerima nasihat, lebih lapang menghadapi musibah, dan lebih lembut terhadap kesalahan orang lain. Kerendahan hati menghapus sifat ujub dan ria, dua racun batin yang menghalangi cahaya Allah turun ke dalam diri manusia. Saat ujub hilang, hati menjadi seperti tanah yang subur, siap menampung benih-benih hidayah. Saat ria padam, amal menjadi murni, dan setiap amal yang murni akan diangkat tinggi oleh Allah. Inilah sebabnya mengapa orang-orang syalih tampak begitu tenang, bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena hati mereka tidak lagi dipenuhi aku, melainkan Engkau ya Allah. Kerendahan hati juga menjadi kunci diterimanya doa. Ada doa yang terbang cepat menuju langit, bukan karena panjangnya bacaan atau indahnya lafaz, tetapi karena hati yang mengucapkannya benar-benar tunduk di hadapan Allah. Dalam doa yang lahir dari kerendahan hati, seseorang tidak lagi menuntut, tidak lagi memaksa, dan tidak lagi mempertanyakan. Ia hanya memohon dengan pasrah sambil berkata dalam batin, Aku tidak mampu tanpamu ya Rabb. Doa seperti ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki doa yang dibacakan dengan penuh keangkuhan. Langit mendengarnya, para malaikat mendoakannya, dan rahmat Allah pun mengalir tanpa hambatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati itu tampak melalui tindakan-tindakan kecil. Misalnya ketika seseorang sanggup memaafkan meski ia mampu membalas, atau ketika ia menolong tanpa berharap pujian, atau ketika ia menutupi kekurangan orang lain padahal ia bisa saja membuka dan mempermalukannya. Setiap tindakan seperti itu membuat cahaya kebaikan semakin terang dalam dirinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa cahaya spiritual bukan hanya lahir dari banyaknya ibadah, tetapi dari bersihnya niat. Dan hati yang merendah akan selalu melahirkan niat yang bersih, karena ia tidak memikirkan keuntungan diri sendiri. Ia hanya ingin Allah ridha. Bab 9. Nafas yang menjadi jembatan antara diri dan takdir. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa bahwa takdir berjalan terlalu cepat untuk dikejar atau terlalu berat untuk dipikul. Namun para arifin mengajarkan bahwa takdir bukan sekadar garis waktu yang memaksa manusia mengikuti arusnya. Takdir adalah percakapan halus antara hamba dan Tuhannya. Dan salah satu jembatan yang menghubungkan keduanya adalah nafas. Setiap tarikan nafas adalah izin dari Allah untuk tetap berada di dunia ini. Setiap hembusan nafas adalah tanda bahwa sesuatu dalam hidup telah selesai, diganti oleh babak baru. Jika manusia mampu menyadari hal ini, ia tidak akan lagi melihat takdir sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai aliran lembut yang membimbingnya menuju kedewasaan ruhani. Dalam nafas terdapat dua gerakan, mengambil dan melepaskan. Begitu pula takdir. Ada takdir yang datang kepada manusia meski ia tidak mencarinya, dan ada takdir yang harus ia lepaskan meski hatinya ingin mempertahankannya. Nafas mengajarkan bahwa hidup tidak boleh hanya diisi dengan menerima, karena menerima tanpa melepas akan membuat dada sesak. Dan hidup tidak boleh hanya diisi dengan melepaskan,
karena melepaskan tanpa menerima akan membuat seseorang kosong. Keseimbangan antara keduanya adalah seni yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang sering merenungkan hikmah. Dan mereka menyadari bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa mempersiapkan pengganti yang lebih baik, entah untuk dunia atau untuk akhirat. Saat seseorang menarik nafas dalam-dalam dan menahannya sejenak, ia sebenarnya sedang merasakan sebuah makna. Ada hal-hal dalam hidup yang harus ditahan dulu sebelum dilepaskan. Tidak semua keluhan perlu diluapkan saat itu juga. Tidak semua emosi harus ditampakkan ketika ia memuncak. Terkadang, menunda reaksi adalah bentuk kecerdasan rohani yang hanya dimiliki orang-orang sabar. Nafas mengajarkan bahwa menahan sejenak bukan berarti lemah, tetapi memberi ruang bagi hikmah untuk bekerja. Dan ketika hembusan nafas perlahan dilepas, itu mengajarkan bahwa semua yang pernah kita genggam suatu hari harus kembali kepada Allah. Nafas juga menjadi cermin bagaimana manusia seharusnya berjalan dalam hidup. Stabil, tenang, tidak terburu-buru, dan tidak melompat dari satu kecemasan ke kecemasan lain. Orang yang gelisah cenderung bernafas pendek-pendek, seakan ia mengejar sesuatu yang tidak jelas. Namun ketika ia mulai memperlambat nafasnya, tubuhnya tenang, pikirannya jernih, dan jiwanya kembali pulang kepada pusatnya. Para ahli tasawuf menyebut keadaan ini sebagai thuma'nina, ketenangan yang turun dari Allah. Pada titik ini, hati seseorang dapat memahami bahwa takdir tidak pernah salah arah. Manusialah yang sering berlari tanpa petunjuk hingga kehilangan jalan. Akhirnya ketika seseorang mampu menjadikan nafasnya sebagai pengingat, takdir tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi seperti sungai jernih yang mengalir membawa seseorang menuju tempat yang telah Allah siapkan. Nafas menjadi kompas, doa menjadi dayung, dan kesabaran menjadi jembatan yang menghubungkan setiap kejadian menuju makna yang lebih dalam. Dan perlahan-lahan, seseorang akan menyadari bahwa tidak ada satupun fase kehidupan yang datang tanpa hikmah. Semua yang terjadi, baik yang ia inginkan maupun tidak, adalah bagian dari tulisan ilahi yang tidak pernah salah. Dalam setiap nafas, Allah sedang membimbing, tinggal apakah kita mau mendengarkan atau tidak. Bab 10. Pintu ketenangan yang terbuka saat nafas menyatu dengan tawakal. Dalam perjalanan panjang jiwa menuju ketenangan, ada satu tahap yang menjadi puncak dari seluruh latihan batin. Ketika nafas tidak lagi sekadar aktivitas biologis, melainkan ibadah yang hidup, terus bergerak, dan membawa seseorang masuk ke dalam ruang tawakal. Pada tahap ini, seseorang sudah tidak lagi melihat dunia sebagai sumber kecemasan, karena ia telah menemukan tempat bersandar yang tidak pernah goyah. Nafasnya menjadi tanda pasrah, langkahnya menjadi tanda syukur, dan hatinya menjadi tempat Allah menitipkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para ulama menyebut keadaan ini sebagai sakinah, ketenangan yang turun dari langit, menyelimuti seseorang seperti cahaya lembut yang meredam semua keributan dunia. Ketika nafas menyatu dengan tawakal, seseorang tidak lagi tergesa-gesa mengejar sesuatu yang belum tentu menjadi rezekinya. Ia berjalan dengan tenang, karena ia tahu bahwa apa yang tertulis pasti akan datang, dan apa yang tidak tertulis meski dikejar sekuat tenaga, tidak akan pernah menjadi miliknya. Nafas yang tenang membuat batin mengerti bahwa dunia ini tidak perlu digenggam terlalu erat. Ketika seseorang terlalu mencengkeram sesuatu, ia justru akan merasakan sakit saat takdir memintanya untuk melepaskan. Namun ketika ia menggenggam dunia dengan ringan, seperti menggenggam air, maka ketika takdir mengambilnya, ia tidak akan robek, tidak akan hancur, dan tidak akan kehilangan dirinya sendiri. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi berjalan dengan penuh usaha sambil percaya bahwa hasilnya berada di luar kendalinya. Nafas menjadi guru besar dalam hal ini. Setiap tarikan nafas adalah usaha, setiap hembusan adalah menyerahkan hasil kepada Allah. Mereka yang mampu menempatkan diri dalam ritme ini akan merasakan keajaiban. Kecemasan berkurang, tekanan hidup menurun, dan hati menjadi lebih lapang dalam menghadapi setiap ujian. Ia tidak lagi terkejut ketika diuji, tidak lagi terangkat ketika dipuji, dan tidak lagi runtuh ketika dihina. Ia menjadi kuat bukan karena ia berkuasa, tetapi karena ia bersandar kepada Yang Maha Kuasa.
Dalam hidup ini, banyak orang tersesat bukan karena mereka kurang pintar atau kurang berusaha, tetapi karena mereka memikul beban yang bukan milik mereka. Mereka memikul masa depan yang belum terjadi, memikul ketakutan yang belum tentu menjadi kenyataan, dan memikul kegelisahan yang sebenarnya hanya bayangan pikiran. Nafas mengajarkan bahwa manusia hanya bisa memikul 1 detik pada satu waktu. Seseorang tidak bisa bernafas untuk besok dan tidak bisa menarik nafas kemarin. Maka, mengapa memaksa hati untuk memikul seluruh hidup dalam satu waktu? Ketika seseorang memusatkan kesadarannya pada satu nafas yang sedang ia hirup, ia akan merasakan bahwa hidup ternyata tidak seberat yang dibayangkan. Pada akhirnya, pintu ketenangan terbuka bagi mereka yang mampu menyelaraskan nafas, hati, dan tawakalnya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher, bahwa setiap nafas terjadi dengan izinnya, dan bahwa setiap detik hidup adalah hadiah darinya, maka kegelisahan pun memudar seperti kabut yang disinari matahari. Hatinya menjadi tenang, langkahnya menjadi mantap, dan pikirannya menjadi jernih. Ia menerima hidup tanpa takut, menjalani takdir tanpa ragu, dan menyerahkan hasil tanpa keluh. Inilah rahasia para wali, para arif, dan orang-orang yang hidup dalam cahaya. Mereka tidak mencari ketenangan, mereka mengizinkan Allah menurunkan ketenangan ke dalam diri mereka. Dan itu semua dimulai dari satu nafas yang penuh kesadaran. Tenanglah, karena Tuhan tidak pernah jauh. Selama nafas masih turun dan naik dalam diri Anda, selama itu pula rahmat-Nya mengalir. Pulanglah kepada ketenangan itu. Dan ingat, satu nafas yang sadar bisa mengubah seluruh arah hidup Anda.